Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa man tabi'ahu bi isani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahu bi isani ila yaumiddin amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Pimpinan Daerah Aisyah Deli Serdang, yang saya hormati Ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah dan pimpinan ranting Aisyah se-Kabupaten Deli Serdang, dan para penonton sekalian yang saya sayangi. Alhamdulillah, pada hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesehatan dan kesempatan serta rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir meluangkan waktu untuk acara kita ini. Dan tidak lupa selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang seperti hari ini. Terutama bagi kita para wanita yang pada zaman jahiliyah kita tidak berguna sama sekali. Tetapi setelah kedatangan Rasul Muhammad SAW, derajat kita diangkat. Ibu-ibu dan para penonton yang saya hormati, sebelum saya lanjutkan, baiklah saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Raihani SPD dari pimpinan cabang Aisyah Batangkuis, anggota Korps Mubalighah pimpinan daerah Aisyah Deli Serdang. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato saya dengan judul Makanlah Makanan yang Halal dan Baik. Ibu-ibu dan penonton yang saya sayangi, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, makanlah apa-apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Ibu-ibu dan para penonton yang saya sayangi, di dalam ayat ini Allah menghimbau kepada kita semua selaku makhluk yang diciptakannya, menyerukan masalah makanlah apa yang ada di bumi yang halal lagi baik. Jadi kita dihimbau oleh Allah Subhanahu wa taala agar memakan makanan yang halal lagi baik. Daging ayam halal, tapi kalau sudah busuk tidak baik, jadi kita tidak bisa memakannya. Kemudian ada buah jambu, baik, tapi kita mendapatinya dari mengambil orang punya, berarti tidak halal, itu juga dilarang untuk memakan. Kemudian Allah menyatakan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Setan itu adalah musuh yang nyata bagi ibu-ibu dan para penonton sekalian. Di dalam masalah makanan, kita diperintahkan untuk memakan makanan yang halal lagi baik. Tapi setan berjuang untuk kita agar kita melanggar hal tersebut. Dengan segala macam cara mungkin, setan akan berusaha untuk memperdaya kita sehingga kita memakan makanan
yang tidak halal dan tidak baik juga kita makan. Ibu-ibu dan penonton yang saya hormati, mengenai makanan ini, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 172 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya kepadanya menyembah. Dalam ayat ini, Allah hanya menghimbau kepada orang-orang yang beriman, khusus orang yang beriman. Kalau pada ayat 168 tadi, Allah menghimbau kepada semua manusia. Ayat 172 ini, Allah menghimbau kepada orang-orang yang beriman saja. Makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu. Artinya, kita hanya memakan makanan yang itu memang rezeki untuk kita. Dan kita diwajibkan bersyukur kepada Allah. Misalnya, hari ini rezeki kita hanya makan nasi sama ikan sambal dan tumis kangkung. Sementara yang lain mungkin ada yang nasi dengan rendang, kerupuk, goreng tempe, sayur. Tapi itu bukan rezeki kita. Rezeki kita yang ada diberikan Allah sama kita. Itu harus kita syukuri. Kemudian, apa kata Allah? Jika kamu hanya kepadanya menyembah. Jadi kalau kita hanya menyembah kepada Allah, kita harus mensyukuri rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Jadi kita harus mensyukurinya. Itu himbauan Allah kepada kita, orang-orang yang beriman. Artinya, dengan adanya kita bersyukur terhadap rezeki yang diberikan kepada kita, otomatis kita tidak mengikuti langkah-langkah setan selaku musuh yang nyata bagi kita. Makanan yang diciptakan Allah di bumi, baik itu berupa hewan atau tumbuh-tumbuhan, itu diperuntukkan kepada kita manusia. Demikian sayangnya Allah kepada kita. Kita diciptakannya dan diciptakannya pula apa yang harus kita makan. Karena makan itu adalah suatu syarat untuk kebutuhan hidup kita. Tetapi ada makanan yang diharamkan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmu khinziri wa ma uhilla lighairillah wa ma uhilla lighairillahi bihi wal munqaniqatu wal mawquzatu wal
mutaraddiyat wal mutaraddiyat wan natihatu wa ma akala sabu illa ma zakkaitum wa ma zubiha 'alan nusub. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Ibu-ibu dan para penonton sekalian, Allah menjelaskan lagi kepada kita di dalam Al-Quran makanan yang diharamkan untuk kita makan, yaitu bangkai. Bangkai adalah hewan yang sudah mati. Itu bangkai, kita tidak boleh memakan. Haram kita memakan. Selanjutnya darah. Darah yang mengalir kemudian dibekukan. Setelah dia beku, dia berbentuk seperti hati, bisa dipotong-potong dan bisa dibuat makanan sambal. Itu juga adalah makanan yang diharamkan. Kita tidak boleh memakan. Selanjutnya daging babi. Babi memang salah satu hewan yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah sendiri melarang kita manusia untuk memakannya. Karena Allah yang melarang, ya kita ikut. Kita mengikuti apa yang dilarang Allah dan mengikuti apa yang diperintah Allah. Jadi kalau masalah daging babi itu jelas merupakan makanan yang haram. Selanjutnya, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Ibu-ibu dan para penonton sekalian, hewan yang disembelih bukan atas nama Allah itu juga kita diharamkan memakannya. Misalnya ayam, kambing, lembu disembelih bukan atas nama Allah. Kita tidak boleh memakannya walaupun hewan itu adalah merupakan hewan yang halal untuk kita makan. Tetapi karena cara penyembelihannya yang salah, bukan atas nama Allah, maka hewan tersebut haram untuk kita. Selanjutnya hewan yang mati karena tercekik. Tidak ada sayang bagi kita apabila Allah sudah mengharamkan. Dan hewan yang mati tercekik juga sudah merupakan barang yang haram. Selanjutnya, hewan yang mati dipukul. Pernah suatu kali saya menonton di YouTube seekor lembu dipukul kepalanya. Itulah cara mereka untuk mematikannya. Saya juga nggak tega, nggak sampai habis saya menonton. Itu dagingnya sudah merupakan daging yang haram untuk kita. Selanjutnya, jadi ibu-ibu, kita sama-sama bertanya, pernahkah ibu-ibu membeli ikan mas, ikan lele, yang pada dasarnya kita kalau membeli ikan itu masih hidup? Bagaimana cara kita mematikannya? Apakah juga kita mematikannya dengan cara dipukul? Kalau memang dengan cara dipukul, bisa saja dia masuk ke dalam kategori hewan yang diharamkan karena matinya dengan cara yang dipukul. Ayo ibu, hati-hati kita. Hati dalam pelaksanaan ini sehingga kita tidak memakan makanan yang haram. Selanjutnya, hewan yang mati karena ditanduk. Ditanduk
tentu saja dengan binatang yang lain. Mungkin mereka sedang bertengkar sehingga mati. Bisa juga ayam yang sedang bertengkar, bergaduh, mungkin mati satu. Kalau ayam tanduknya di kaki kan ibu-ibu. Kambing misalnya bertengkar atau dengan binatang lain, kemudian dia mati, kita tidak boleh memakannya lagi karena dia sudah mati dengan cara ditanduk. Selanjutnya, binatang yang mati karena diterkam binatang buas. Misalnya apa itu? Kambing diterkam harimau. Sayang kita nengok kambingnya, tapi dia sudah mati. Kita tidak boleh memakannya lagi karena dia sudah jadi bangkai, kecuali yang sempat kamu sembelih. Yang mana tahu dia ada di sekitar tempat tinggal kita, mungkin sedang di hutan dan sebagainya. Hewan yang diterkam binatang buas ternyata belum mati. Kalau kita sempat menyembelihnya, itu boleh kita makan. Tetapi kalau dia sudah mati, itu sudah merupakan daging yang haram. Selanjutnya ibu-ibu, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Binatangnya halal, disembelih, tapi niatnya untuk berhala. Berarti daging binatang itu kita tidak boleh lagi memakannya karena sudah diharamkan oleh Allah. Jadi ibu-ibu, para penonton sekalian, mengenai makanan yang diharamkan, sudah tahu kan kita ibu-ibu, yaitu bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, daging hewan yang mati karena tercekik, karena dipukul, karena ditanduk, yang diterkam binatang buas, yang kemudian binatang yang diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Itu semuanya tidak boleh kita makan, haram. Gak ada cerita sayang sama kita ini. Sayang dagingnya, sayang ikannya, sayang kambingnya. Kalau Allah sudah mengharamkan, tidak ada arti sayang sama kita. Sebesar apapun dia, sebanyak apapun dia, itu merupakan makanan yang haram yang tidak bisa kita makan. Oleh sebab itu, kita hati-hati untuk memakan suatu makanan yang akan kita masukkan ke dalam tubuh kita. Selanjutnya ibu-ibu, ada larangan mengharamkan makanan yang halal. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau dalam ayat yang tadi itu makanan yang diharamkan, pada ayat ini larangan mengharamkan makanan yang halal. Itu artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Ibu-ibu dan para penonton sekalian, Allah menghimbau lagi kepada kita orang-orang yang beriman, janganlah mengharamkan makanan yang baik yang telah dihalalkan Allah. Kalau kita melakukan hal tersebut,
berarti kita sudah melampaui batas. Allah saja menghalalkan, kenapa kita mengharamkan? Jadi dalam ayat ini kita benar-benar harus hati-hati dalam masalah makanan yang sudah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menekankan lagi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Melampaui batas dari batas yang sudah dia tentukan. Jadi kita jangan menentukan pula. Kalau makanan itu sudah diharamkan, kata Allah, ya kita ikut haram. Kalau makanan itu sudah dihalalkan Allah, ya kita juga ikut. Berarti makanan itu halal. Kalau kita melanggar hal tersebut, itulah kita namanya melampaui batas. Selanjutnya ibu-ibu, pada Quran surah Al-Maidah ayat 88, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Ayat ini menegaskan lagi kepada kita ibu-ibu dan para penonton sekalian, agar kita memakan makanan yang telah diberikan Allah kepada kita sebagai rezeki yang halal lagi baik. Yang artinya kita sudah mengetahui mana makanan yang diharamkan dan mana makanan yang halal jangan diharamkan. Apa kata Allah? Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Jadi ibu-ibu dan para penonton sekalian, kalau kita bertakwa dan beriman kepada Allah, ikutilah apa yang diperintahkan Allah kepada kita. Kalau dia melarang, berarti kita tinggalkan. Kalau dia memerintahkan, berarti kita laksanakan. Demikianlah ibu-ibu pidato saya pada hari ini. Kesimpulan dari pidato saya ini adalah agar kita memakan makanan yang halal lagi baik dengan mengikuti rambu-rambu yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan pantun untuk kita semua. 5 Desember 2021. Bergilir mengiringi mendung dan hujan. Kalaulah tidak karena Tuhanku, mungkin aku tidak ikut pelatihan. Pagi berlalu mengiringi siang, merdu suara dering kendaraan. Tinggalkan makanan yang dilarang, ayo nikmati yang halalan. Manakala terjadi perang, ketua wajib di depan menghadang. Maju jaya PDA Deli Serdang, menatap masa depan yang gemilang. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.